Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Darwadi ARCH. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua masuk surga. Pada video kali ini saya akan menceritakan antara akal dan hawa nafsu. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, karena selain fisik yang proporsional dan bagus, manusia juga dibekali dengan akal dan hati nurani untuk berpikir, juga dilengkapi dengan hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat yang hanya memiliki akal namun tidak memiliki hawa nafsu, dan hewan yang hanya memiliki nafsu tanpa memiliki akal. Sebenarnya apa pengertian dari akal dan hawa nafsu? Akal merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab al-aq. Kata al-aq adalah masdar dari kata aqala ya'qilu aqlan, yang maknanya adalah fahima wa tadabbara, yang artinya dia paham, tahu, mengerti, dan memikirkan, menimbang. Sementara hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Asbabut takhallus minal hawa, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, halaman 3. Memiliki keistimewaan dibandingkan dengan malaikat dan hewan. Seharusnya manusia dapat menggunakan akal dan nafsu secara bijak. Diterangkan bahwa makhluk Allah yang dikaruniai akal dan nafsu adalah manusia dan jin. Maka dalam kisah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqnal jinni wal insi illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Antara akal dan nafsu, manakah yang harus diperangi? Tentu hawa nafsu yang wajib dilawan. Mengapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Sepulang dari perang Badar, Nabi SAW bersabda, kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil dan bakal menghadapi pertempuran yang lebih besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah pertempuran akbar itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai pentingnya manusia untuk menggunakan akal secara bijak. Lalu bagaimana cara untuk mengekang hawa nafsu? Yaitu dengan puasa. Pengarang kitab Tambihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai, Abu Laj As-Samarkandi menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Beliau menerangkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka Allah berfirman yang artinya, wahai akal, menghadaplah engkau.
maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju', neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah taala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Cara kedua untuk menundukkan hawa nafsu sebagaimana tertuang dalam Al-Minahus Saniyah adalah mengurangi tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laksanakanlah qiyamul laili, salat malam, karena ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, mendekatkan kepada Rabb kalian, menghapus dosa-dosa kalian, dan menjauhkan kalian dari berbuat dosa." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bisa dikatakan nafsu ibarat hewan beringas dan nakal. Untuk menjinakkannya, menjadikan hewan itu lapar dan payah merupakan pilihan strategi yang efektif. Selama proses penundukan itu, nafsu mesti disibukkan dengan hal-hal positif agar semakin jinak dan tidak buas. Untuk menjernihkan rohani, Syekh Abu Hasan Al-Azzad rahimahumullah pernah mengingatkan 3 hal, yakni tidak makan kecuali di waktu sangat lapar, tidak tidur kecuali sangat kantuk, dan tidak berbicara kecuali sangat perlu. Wallahu a'lam bishawab.